Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, terima kasih telah memfasilitasi tempat untuk hari ini dalam pengembasan budaya positif di sekolah kita. Ini adalah salah satu karya nyata yang harus saya buat untuk modul 1.4 di Guru Penggerak. Sebelum saya memaparkan materi, saya mohon kesediaan dari Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata sambutan untuk pada hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, rezeki kepada kita sehingga pada hari ini, hari yang berbahagia ini, yaitu teman kita akan mempresentasikan budaya positif yang lagi mengikuti Guru Penggerak. Selamat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada ini teman-teman semua ya, teman-teman guru kita di sini, TK Negeri Pembina 1 Sabang yang telah berhadir berkenan untuk mengikuti presentasi ini, dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh guru kita Bu Sri Maulina yang sedang mengikuti Guru Penggerak, kegiatan pendidikan Guru Penggerak ini bisa kita terapkan di sekolah kita, khususnya di kelas masing-masing. Nah, kita bisa melihat di sini budaya positifnya tuh penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Nah, tentunya nanti kita berharap ke depan juga Bu Sri ini bisa membimbing teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan kita harapkan ke depan juga ini teman-teman kita bisa mengikuti beliau sebagai calon guru penggerak. Tentunya di angkatan 11 nih ya, ada ya yang baru ini ya, yang baru mendaftar ya. Bu Maulina juga saya harapkan supaya di dalam menjalani sebagai guru penggerak ini mengambil hal-hal yang baik itu dari luar maupun dari dalam, dari instansi kita. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba menyampaikan pemahaman yang telah saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, budaya positif sendiri mungkin sudah sering kita dengar. Yang namanya budaya berarti perilaku yang sering kita lakukan. Budaya positif Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah kita mungkin kita sudah melakukan penerapan budaya positif. Teman-teman bisa memberikan contoh yang boleh memberikan pendapat tentang mengenai budaya positif ini. Budaya positif bisa dilakukan dengan hal-hal perilaku sederhana seperti misalnya kita membiasakan peserta didik pada saat datang ke sekolah memberi salam, menyalami guru. Terus kita seorang guru juga pertanyaan mematik seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini. Teman-teman ada yang mau memberi pendapat? Kemudian ada kedua, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran berpihak pada murid? Nah, di sini jawabannya adalah
suasana positif dapat dikembangkan menjadi diri kita sebagai role model dan dapat menghadirkan sifat atau perilaku yang baik dan dapat diterima oleh seluruh individu yang berada di lingkungan sekolah. Tentunya ya Ibu ya, jika kita menerapkan budaya positif, tentunya kita sebagai guru juga harus menjadi role model, karena mengingat anak-anak kita di usia ini mereka adalah peniru yang handal. Nah, kemudian suasana positif yang akan menumbuhkan rasa dihargai, diterima oleh semua individu. Suasana ini akan menggerakkan murid untuk berani tampil dalam proses mengajar. Aktivasi murid ini akan mengaktifkan suasana belajar yang berorientasi dan berpihak pada mereka. Nah, jika penerapan budaya positif sudah terwujud di sekolah kita, tentunya lingkungan belajar mesti aman. Jika lingkungan belajar sudah nyaman dan aman, anak-anak mudah untuk menyerapkan materi pembelajaran yang kita sediakan. Dalam penerapan budaya positif ada konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebaikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Dan ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Belajar melalui gurunya. Namun sekarang zaman sudah berubah. Peserta didik dapat belajar di mana saja. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Jadi di sini guru sebelum merancang pembelajaran harus mengidentifikasi dulu apa kebutuhan siswa kita. Dan pembelajaran tidak dirancang satu kegiatan untuk semua murid. Mungkin sebelumnya kita pembelajaran satu kegiatan untuk semua murid. Namun untuk pembelajaran diferensiasi kita merancang pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, kita dapat mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya dan minat belajarnya. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana kita ketahui bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kemudian ada berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Di dalam kita merancang pembelajaran, kita harus mampu memasukkan ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah guru menganggap dapat mengontrol murid. Kedua, ini ada ilusi ya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini miskonsepsi bahwa kita menganggap kita mampu mengontrol murid, padahal yang mampu kita sendiri yang mampu mengontrol diri sendiri. Kalau kita tidak membuka untuk orang lain mengontrol kita tidak, anak-anak tidak bisa kita kontrol. Ibaratnya sebagaimana kita menggenggam tangan kita sendiri. Pada saat orang memaksa kita untuk membuka genggaman ini, kalau kita tidak akan mengizinkan, maka genggaman ini tidak akan bisa kita buka. Begitu halnya dengan murid. Pada saat dia menunduk atau mengikuti perintah kita, itu karena dia merasa tidak nyaman ataupun takut dengan hukuman. Ini adalah tentunya bukan motivasi dari dirinya sendiri. Mungkin karena ada hal-hal yang lain ataupun yang kita sebut dengan motivasi eksternal. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Disiplin mengacu
pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan atau ancaman serta hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tujuan disiplin positif ini kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, bukan di sini kita meminimalisir motivasi nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tujuan disiplin positif ini kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, bukan di sini kita meminimalisir motivasi ekstrinsik siswa. Jadi siswa kita harapkan mampu melakukannya dengan kemauan sendiri tanpa takut dengan hukuman atau ancaman. Misalnya seperti yang kita ceritakan tadi, bahwa pada saat anak-anak kita membiasakan antri mencuci tangan, berarti kita melatih kesabarannya untuk tidak mengganggu temannya. Di sini kita membiasakan dia untuk membangun motivasi intrinsik pada siswa. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Ini masih kita di konsep inti budaya positif ya. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa melihat dari suku, bangsa atau agama. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada berakhlak mulia, berkebinekaan global dan gotong royong, mandiri dan kreatif, toleransi dan hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, kita harapkan nilai-nilai ini dapat tertanam pada peserta didik kita dengan membiasakan mereka melakukan hal-hal yang kecil sederhana, yaitu dengan berperilaku yang baik, rutin kita laksanakan sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan bisa merubah karakter mereka menjadi lebih baik, sehingga nilai-nilai kebajikan ini dapat kita tanamkan pada peserta didik kita. Ada kebutuhan dasar manusia, yang mana kita ketahui setiap manusia mempunyai kebutuhannya sendiri. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitu halnya dengan peserta didik kita, mereka juga memiliki kebutuhan. Pada saat dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi pada mereka. Jadi di sini kita sebagai guru harus mampu memahami apa kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik kita. Apalagi kita mengingat mendidik anak usia dini, mereka masih egosentris. Mungkin di rumah ada hal-hal yang belum terpenuhi, maka dengan hadir ke sekolah kita sebagai guru mampu memahami kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Jadi kita jangan cepat mengambil tindakan bahwa dia melakukan kesalahan karena nakal ataupun. Tapi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, pada saat siswa kita melakukan hal-hal yang negatif, mungkin salah satu dari kebutuhan di sini tidak terpenuhi. Di sini kita guru harus mampu melihat bagaimana pola tingkah siswa kita, mungkin ada hal kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi kita bisa memahami dan mengambil tindakan yang tepat. Jangan selalu mengambil tindakan dengan tergesa-gesa sehingga memberi dampak negatif kepada peserta didik kita.
Kita lanjut, ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka merasa tidak nyaman. Di sini berarti motivasi ekstrinsik karena mereka melakukan karena menghindari hukuman, bukan karena keinginan sendiri. Terus di sini ada mendapatkan imbalan atau menghargai penghargaan dari orang lain. Nah, bagaimana kita membuat siswa kita meminimalisir tentang bagaimana motivasi ekstrinsik itu tidak jadi kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dengan menjadikan dirinya seperti yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dalam hukuman, bersifat tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, mungkin kok hukuman sering kita lakukan ya pada anak-anak. Mungkin kok kita di TK jarang, tapi kok zaman dulu hukuman sering diberikan oleh guru kepada peserta didik. Namun untuk saat ini jarang kita lakukan, apalagi di anak usia dini. 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum seperti yang saya cerita tadi sering mengambil keputusan satu arah tanpa ada rencana, kemudian membuat siswa merasa tidak nyaman, terus sering membuat berdampak negatif kepada siswa. Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjaga posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di sini seperti saya katakan tadi bahwa penghukum sering mengambilkan putusan satu arah, seperti kalimat patuhi aturan saya atau awas, sering seperti mengancam rasa bersalah. Di sini guru tidak bersuara lantang tetapi lembut, namun membuat murid merasa tidak nyaman, bahkan dia merasa rendah diri, karena dengan kata-kata guru yang lembut mereka merasa bahwa hari ini dia menjadi seorang yang gagal, tidak mampu memberikan yang terbaik untuk gurunya, telah memberikan rasa tidak nyaman kepada gurunya. Tetapi dalam hal ini pembuat rasa bersalah lebih buruk daripada penghukum, posisi penghukum, karena selalu pembuat rasa bersalah yaitu guru mengambil posisi dengan suara lebih lembut dan tidak seperti penghukum, suaranya lebih tajam. Namun di sini bisa membuat peserta didik merasa rendah diri karena merasa dia telah mengecewakan gurunya. Di sini ada beberapa kalimat, misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini mungkin peserta didik merasa dia bersalah karena tidak bisa melakukan seperti yang diinginkan gurunya. Dan posisi guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman tidak menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman banyak guru bisa negatif ataupun positif. Posisi teman di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan teman. Guru memposisikan diri menggunakan hubungan baik dan humor dengan teman. Namun dampak negatif dari sini tidak adanya motivasi intrinsik, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, tetapi malah motivasi ekstrinsik siswa. Pada posisi teman,
pada posisi teman tidak membuat murid termotivasi dari diri. Pada saat guru lain berada di kelas tersebut, mungkin tidak bisa mengontrol muridnya karena di sini guru telah memposisikan diri sebagai teman, sehingga murid sudah terbiasa. Pada saat guru lain yang masuk, mereka tidak kecewa karena guru tersebut tidak melakukan hal yang sama seperti yang guru pemantau. Posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini kalau pemantau adalah guru mengawasi gerak-gerik siswa. Nah, tentunya juga siswa tidak nyaman karena di sini guru semua gerak-gerik peserta didik kita awasi. Nah, siswa tentunya tidak membuat nyaman dengan posisi pemantau ini. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku yang mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, di posisi manajer, guru bekerja sama dengan murid, berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan murid yang dilakukan murid. Guru mengarahkan dan membuat murid menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan aturan kelas? Keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan antara guru dan murid. Di sini guru dan murid kesepakatan tentang aturan-aturan apa yang akan kita laksanakan di kelas kita. Kalau aturan kelas adalah aturan yang dibuat oleh satu pihak dan murid yang harus mengikutinya. Tetapi kalau di keyakinan kelas, murid dan guru setelah sepakat membuat aturan, sama-sama melaksanakan hasil kesepakatan kelas tersebut. Nah, pembentukan keyakinan kelas dia bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja, tidak banyak, agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi atau kelas sehingga mudah diterapkan oleh peserta didik kita. Nah, di sini pada saat membuat keyakinan kelas, peserta didik proaktif dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan segitiga restitusi sendiri ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi, dalam penyelesaian segitiga restitusi memiliki 3 langkah atau 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan. Yang termasuk dalam menstabilkan identitas adalah yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini berarti bahwa membuat kesalahan adalah hal yang biasa. Yang pertama di sini nampak berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah membuat kesalahan, tapi kita hari ini mencari solusi permasalahan ini. Di menstabilkan identitas ini, kita tidak memundurkan peserta didik dalam hal dia membuat kesalahan, namun mengarahkan peserta didik tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Ada validasi tindakan. Validasi tindakan berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi kebutuhan sesuatu. Nah, di sini kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Di validasi tindakan ini, kita harus memahami kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh peserta didik.
Setiap tindakan dilakukan pasti ada alasan tertentu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di sini kita menanyakan kepada siswa apa keyakinan kelas kita. Nah, pada saat tadi kita sudah memvalidasikan tindakan, kemudian kita tanyakan kembali kepada siswa, kamu tadi berbuat salah, kamu telah menemukan solusinya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Siswa nanti pasti sadar, oh saya sudah melanggar keyakinan kelas, misalnya tidak menghargai teman. Nah, bagaimana kamu untuk mengembalikan kesalahan ini? Apa solusi yang kamu berikan? Tentunya ini mengarahkan peserta didik ke motivasi intrinsiknya, menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri siswa tanpa ada tekanan. Kita sebagai guru cuma menuntun dan mengarahkan perilaku peserta didik ke hal yang sudah saya terapkan di kelas. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya jalankan di sekolah. Ini adalah tugas saya di demonstrasi kontekstual di modul 1.4 juga. Di mana anak di kelas suka berlarian. Sudah diingatkan 1-2 kali tentang melanggar, jadi saya panggil dia menanyakan dengan berkomunikasi positif. Saya tanya, kenapa Mesya berlarian di kelas hari ini? Dia mengatakan diajak sama Anasya, Bu. Oh iya. Terus saya tanya lagi, senang nggak Mesya berlarian dalam kelas? Senang, katanya. Nah, ibu tahu Mesya pasti senang. Nah, Mesya senang. Bagaimana dengan teman-teman Mesya? Mengganggu tidak dengan Mesya berlari? Teman lagi belajar. Kata Mesya, mengganggu Bu. Kata dengan malu-malu dia katakan mengganggu ibu. Terus bagaimana Mesya hari ini sedang mengganggu teman? Apa yang Mesya lakukan untuk agar teman itu bisa baik ke Mesya? Kemudian Mesya mengatakan, pintar pula anak kecil ini mengatakan, nanti saya minta maaf pada teman-teman ibu. Oke, boleh Mesya minta maaf ke teman-teman. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang telah Mesya langgar? Nah, terus Mesya bilang, Mesya telah melanggar keyakinan kelas berjalan di dalam kelas, Ibu. Seharusnya kan tidak berlarian, berjalan. Nah, di sini otomatis anak tidak merasa tertekan dan dia tidak marah dengan kita. Nah, hal ini yang perlu kita lakukan dalam penerapan budaya positif. Nah, tapi namanya dengan anak-anak, restitusinya boleh kita yang menyelesaikan, karena kan beda dengan anak yang jenjang tinggi. Mereka pada saat kita bertanya, mereka sudah bisa menjawab, tapi di sini kita bisa mengarahkan pada saat mereka tidak bisa menjawab. Ini sesuai dengan konsep KHD, di mana kita seorang guru sebagai pamong meluruskan perilaku siswa ke arah yang lebih baik, menuntun siswa kita, menunjukkan kodratnya sesuai. Kalau dia melakukan kesalahan, kita memperbaiki lakunya. Kodrat zaman di kelas tentang keyakinan kelas. Mungkin anak-anak mereka kan belum paham, jadi kita bisa mengarahkan. Nanti pada saat ada kata-kata atau kalimat yang negatif, bisa dibuat ke kalimat yang positif, yang intinya menuju pada nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa untuk membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, dan kalimatnya tidak terlalu panjang, mudah dipahami sama anak-anak. Mungkin hal ini nanti teman-teman bisa juga menerapkan di kelas. Jika ada yang kurang paham, boleh memanggil saya untuk menjelaskan kembali. Mungkin karena ini pun waktu kita sedikit ya. Bagi teman-teman di depan kan ada juga yang ikut guru penggerak ya. Mudah-mudahan lulus semuanya. Jadi saya bisa berbagi pengalaman dengan ibu-ibu semua. Nah,
Enggak ada yang lapor tuh. Baik, teman-teman, akhirnya sudah di ujung pertemuan kita. Terima kasih atas partisipasinya hari ini dan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah atas fasilitas yang telah diberikan hari ini. Mungkin dalam penyampaian saya masih banyak hal yang kurang. Ini adalah suatu proses saya dalam masih tahap belajar. Dan kalau ada saran atau kritikan yang dapat membangun saya terima baik dari Ibu Kepala Sekolah ataupun teman-teman. Jadi semoga ke depan kita dapat menerapkan budaya positif ini. Mungkin selama ini sudah kita terapkan, mungkin ke depan lebih konsisten lagi dan kita bisa berkolaborasi dengan baik, baik dengan kita guru kepala sekolah dan dengan orang-orang. Agar hal ini bisa mudah kita capai menjadi peserta didik yang memiliki karakter dan attitude yang luar biasa. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya hari ini dan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah atas fasilitas yang diberikan kepada saya hari ini dan terima kasih juga ke Ibu Komite yang telah hadir di hari ini. Semoga budaya positif ini dapat kita terapkan bersama-sama di sekolah, dapat kita jalankan bersama di sekolah. Kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk menjalankan penerapan budaya positif ini. Nah, semoga ke depan murid-murid yang tamat dari TK Pendidikan Pembinaan mempunyai karakter dan attitude yang baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Ibu mau ngajak anak-anaknya membuat kesepakatan kelas. Tahu apa kesepakatan kelas? Iya. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara kita semua, ibu guru dan anak-anak, tentang aturan-aturan kelas, aturan-aturan di kelas kita yang kita jalankan bersama-sama. Nah, nanti Bu Mol minta anaknya satu orang satu mengeluarkan pendapat. Anaknya kan belum bisa menulis, ya kan? Nanti ibu yang tulis. Kemarin kita sudah buat aturan Nah, hari ini kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan aturan yang kita sepakati bersama dan kita jalankan sama-sama. Maaf, Jafra, bisa dengar ibu dulu? Nah, siapa tahu aturan kelas kita selama ini? Aturan di dalam kelas. Coba siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya? Iya, pintar, berjalan di dalam kelas. Mau tulis ya, Medina. Berjalan di dalam kelas. Nah, Medina boleh tempel di papan. Siapa lagi? Apa lagi? Tidak berlarian di dalam kelas. Sabar dulu ya, Atta. Tidak berlarian di dalam kelas. Boleh ditempel. Siapa lagi mau mengeluarkan pendapatnya? Iya, apa? Tidak sepak-sepak teman. Tidak sepak-sepak teman. Jafran, boleh tempel. Siapa lagi? Apa? Ayo, siapa lagi? Boleh. Tidak mengganggu teman yang sudah boleh kembali ke tempat ya. Tidak mengganggu teman. Siapa tadi sakitnya? Tidak mengganggu teman. Tidak pukul-pukul. Tidak pukul-pukul temannya. Tidak pukul. Tidak main di luar. Iya, boleh ditempel yang sejajar ya. Yang sudah boleh kembali ke tempat ya. Tidak lempar-lempar apa sayang? Tidak lempar-lempar mainan. Tidak lempar-lempar. Ada lagi? Tidak berbicara di dalam kelas. Oke, tidak berbicara ketika
bisa menulis, jadi ibu dan tulis. Siapa lagi? Siapa yang belum? Oke, Kak Nasya apa? Tidak sepak-sepak teman. Naila apa Naila? Sakit, maaf, boleh duduk dulu ya. Tidak berbicara di dalam kelas. Nah, siapa tadi? Nah, siapa tadi saya? Tidak sepak-sepak teman. Boleh. Oke, sudah banyak ya? Siapa lagi yang belum? Ayo siapa? Ayo keluarkan pendapatnya. Apa Soki? Aturannya? Tidak berlayar di kelas sudah temannya tadi. Lain lagi, ayo. Membuang sampah boleh di dalam kelas? Berarti tidak. Di bawah boleh? Nggak lengket dibalik saya. Terbalik kakak. Iya, coba terus. Bisa kak? Nggak lengket ya? Oke. Oke. Siapa tadi? Adifa. Tidak membuang sampah di dalam kelas. Tidak membuang sampah sembarangan.